semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Werni Gule dengan NIM 8603258891 dengan jurusan PGSD FKIP. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Tutor Pembimbing dan teman-teman sekalian semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dan di dalam modul SPIK 4006, filsafat ilmu ini membahas dasar-dasar ilmu melalui 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Maka ketiga aspek ini sangat penting karena menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, apa yang dikaji oleh ilmu, dan yang kedua, bagaimana ilmu diperoleh, dan yang ketiga, untuk apa ilmu digunakan. Maka dengan demikian, ketiganya ini menjadi fondasi utama dalam memahami ilmu secara utuh. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama ontologi. Ontologi sebagai penjelasan tentang objek kajian ilmu dan hakikat realitas. Ontologi ini menjelaskan juga apa yang menjadi objek kajian ilmu serta bagaimana hakikat realitas yang dipelajari. Dan di dalam ontologi ini terdapat juga 2 objek, yaitu yang pertama objek material yang artinya apa yang dipelajari, dan yang kedua objek formal yang artinya cara pandang dalam mempelajari objek. Dan mencari objek. Maka ontologi ini juga membahas apakah objek tersebut bersifat nyata dan dapat diamati atau berkaitan dengan pemahaman manusia. Contoh konkretnya, dalam pendidikan, objek kajiannya adalah siswa sebagai makhluk dasar. Misalnya, siswa tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi juga dari proses berpikir, sikap, dan pengalaman belajar. Secara analisis, jika objek kajian ini dipahami secara sempit, misalnya hanya nilai, maka pembelajaran menjadi tidak menyeluruh. Maka hal ini menunjukkan bahwa ontologi menentukan arah dan batas suatu ilmu. Dan sekarang kita akan masuk di bagian nomor 2, epistemologi. Epistemologi sebagai penjelasan tentang cara memperoleh ilmu, metode, dan pengujian kebenaran. Epistemologi ini menjelaskan juga bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran yang diuji. Dan ilmu ini diperoleh melalui 4 bagian, yaitu yang pertama observasi, dan yang kedua eksperimen, dan yang ketiga penalaran logis, dan yang terakhir penelitian ilmiah. Secara kebenaran diuji melalui 3, yaitu yang pertama pembuktian, dan yang kedua pengujian ulang, dan yang ketiga kesesuaian dengan fakta. Contoh konkretnya, guru mencoba diskusi dan ceramah, kemudian membandingkan hasil belajar siswa untuk mengetahui metode yang lebih efektif. Secara analisis, jika pengetahuan tidak diuji, maka belum tentu benar dan tidak dapat disebut sebagai ilmu. Maka hal ini menunjukkan bahwa epistemologi ini memastikan kebenaran ilmu. Dan sekarang kita akan masuk di bagian nomor 3, aksiologi. Aksiologi ini sebagai penjelasan tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi ini juga menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Ilmu ini juga harus mencangkup manfaat, digunakan secara etis, dan tidak merugikan manusia. Contoh konkretnya, teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi.
tetapi juga dapat disalahgunakan untuk mencontek. Secara analisis, jika ilmu digunakan tanpa nilai dan etika, maka dapat merugikan dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Maka hal ini menunjukkan bahwa aksiologi mengarahkan penggunaan ilmu. Dan sekarang kita akan masuk keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini juga memiliki perkaitan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan ketiganya juga menentukan apa yang dikaji, dan yang kedua menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu, dan yang terakhir menentukan tujuan penggunaan ilmu. Secara analisis, logis, dan relatif, ketiganya ini membentuk satu kesatuan. Yang pertama, tanpa ontologi, yang artinya ilmu tidak memiliki objek yang logis atau yang tidak jelas. Dan yang kedua, tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki dasar kebenaran. Dan yang ketiga, tanpa aksiologi, yang artinya ilmu tidak memiliki nilai dan arah. Contoh keterkaitan seperti dalam pendidikan dalam keseluruhan, yaitu yang pertama ontologi, misalnya siswa sebagai objek kajian. Dan yang kedua, epistemologi, misalnya metode pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir, aksiologi, misalnya tujuan membentuk siswa yang berilmu dan beretika. Maka hal ini menunjukkan bahwa ketiganya ini harus berjalan bersama agar ilmu tidak hanya benar tetapi juga bermakna dan bermanfaat. Maka kesimpulannya, berdasarkan dalam modul SPIK 4006, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan dasar utama dalam filsafat ilmu. Karena ontologi menentukan objek kajian, sedangkan epistemologi menentukan cara memperoleh kebenaran. Sedangkan aksiologi menentukan nilai serta tujuan dan penggunaan ilmu. Maka keterkaitan ketiganya ini menjadi ilmu tidak hanya benar secara teori, tetapi juga memiliki manfaat dalam kehidupan. Baik, terima kasih sekian dan terima kasih presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya sapa kita dalam bahasa daerah kita Nias, yaitu ya aho. Bye bye.